Sedikitnya 56 orang meninggal dunia akibat gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung jurnalis MGN Rifki Nafis langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Rifki, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Apa saja dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat? Ya, Vera dan juga pemirsa, memang saat ini dan juga tadi Gubernur Jawa Barat sudah tiba di Cianjur, tepatnya di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dan dalam kehadirannya ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang menanyakan bagaimana kondisi korban yang menjadi korban dalam gempa Cianjur sebesar 5,6 skala Richter yang berlangsung tadi siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini bila memang kita lihat sama-sama, kondisi posko penanganan darurat di areal parkir RSUD Cianjur memang sudah penuh dengan para korban yang berdatangan dari berbagai kecamatan di area Cianjur. Gempa ini juga dapat dirasakan hingga ke beberapa wilayah seperti kota dan Kabupaten Bandung, Jakarta, Sukabumi, hingga Banten dan wilayah Jawa Barat lainnya. Dan memang berdasarkan informasi sementara yang kita terima, memang ada banyak bangunan dan rumah warga yang roboh akibat goncangan gempa. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban dari runtuhan bangunan, infrastruktur, fasilitas, ataupun juga permukiman rumah masyarakat. Dan menanggapi bencana ini, Kantor SAR Kota Bandung juga telah memberikan atau memberangkatkan tim rescue ke lokasi terdampak bersama dengan tim dari FKP 3. Yang mana hingga saat ini tim SAR Bandung masih melakukan koordinasi dengan BPBD Cianjur dan juga SAR Cianjur terkait bagaimana dampak dari gempa ini. Tim sendiri diberangkatkan ke beberapa lokasi, diantaranya Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Cianjur. Dan memang kalau kita lihat saat ini kondisi korban di area posko darurat ataupun posko sementara RSUD Cianjur sudah mendapatkan penanganan pertama bagi korban-korban ini seperti selimut dan juga tempat untuk berbaring dan juga perban dan obat-obatan luka luar beserta juga air untuk kemudian mereka konsumsi. Namun memang masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan dan memang hal ini masih dapat kita maklumi begitu karena memang di antara mereka juga masih ada yang merasa shock akibat dari bencana yang terjadi pukul 14 waktu Indonesia Barat ini sendiri. Dan hingga saat ini pihak RSUD Sayang Kota Cianjur sendiri masih belum dapat memberikan konfirmasi ataupun keterangan resmi terkait berapa jumlah korban yang tengah dirawat di RSUD ini termasuk dengan posko darurat ini. Dan saat ini saya sudah bergabung bersama dengan salah satu korban. Boleh diceritakan, Kang, bagaimana kondisi saat ini? Kondisinya ini kayak patah lagi, yang tulang punggung, sakit. Kalau boleh izin bercerita begitu, bagaimana kira-kira kejadian sebenarnya saat terjadi gempa itu? Saya lagi kerja di City Mall. Saya ditelepon sama adik. Pas lihat ke rumah, rumah udah rata sama tanah. Ini saya bapak saya, mama sama adik di dalam semua ketimpa. Alhamdulillah semua selamat. Cuma ini luka dalam. Kalau mama sama bapak di rumah, masih di rumah. Pengen dibawa ke rumah sakit, cuman aksesnya susah. Itu daerah mana kecamatan dari Gunung Lanjung, Kecamatan Cijedil. Artinya memang di daerah itu banyak bangunan-bangunan yang runtuh. Yang mati juga banyak bangunan, hampir seluruh. Kemudian untuk di sini berarti menunggu ambulan apa menggunakan mobil pribadi? Pakai ambulan tadi. Kemudian bagaimana ini dengan penanganan dari RSUD Cianjur sendiri untuk posko darurat begini, bagaimana pendapatnya? Ya lumayan lah. Cuman kalau ketangani mah belum sampai sempurna sih. Soalnya kan masih banyak pasien yang lain berdatangan. Yang paling dibutuhkan untuk saat ini apa? Ya pengobatan ya yang maksimal buat adik saya. Baik, terima kasih, Kang. Itu tadi salah satu keterangan dari korban yang tengah dirawat di posko darurat ataupun sementara dari RSUD Cianjur. Dan saat ini kami bergabung dengan masyarakat yang tengah menangani atau menerima penanganan maksud kami dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang terjadi pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan dapat kita saksikan bersama bagaimana kondisi terkini posko darurat dari
RSUD Cianjur. Vera. Ya, Rifki, terkait dengan ketersediaan obat-obatan maupun juga tim medis di sana, apakah yang Anda pantau masih mencukupi? Ya, Vera dan juga pemirsa. Memang saat ini dari pantauan kami, korban dari gempa bumi Cianjur ini memang sudah mendapatkan penanganan. Dan beberapa dari antara mereka juga ini sudah menerima infus dan juga perban. Dan saat ini kami bergabung dengan salah satu korban yang tengah menerima perawatan. Dan juga pihak dari RSUD Cianjur itu sendiri. Obatnya dituang ayeuna nya. Juga Pak, ya mang muntah-muntah wae. Oh, muntah wae. Terus beres dokter? Atas? Lanongna atas kengeng sacan, pintu tacan keng lanongnya. Sacan, ya di atas lah banyak. Mungkin Bapak masih mual. Ya, dan dapat disaksikan bersama juga inilah kondisi terkini dari korban yang tengah menerima perawatan. Ibu, masih pusing. Dan pihak dari RSUD Cianjur sendiri masih mengontrol dan juga menanyakan bagaimana kondisi masyarakat. Ibu masih pusing. Audionya. Bu, punten. Aduh. Tos juga jalan nggak? Jalan atas. Masih bengkak eta masih bengkak kenehnya ya nanya. Pas kayak karung pada kan orang konsultan ke dokter ya. Datang. Ya sami atas si Paris deui Pak. Saja ada yang ya. Ya, itu tadi bagaimana dari pihak RSUD Cianjur sendiri masih mengontrol dan juga menanyakan bagaimana kondisi korban yang tengah ditangani ataupun dirawat di area posko darurat atau posko sementara RSUD Cianjur. Dan dalam pantauan kami memang untuk penanganan pertama di posko darurat ini sudah terbilang cukup baik dengan tersedianya beberapa fasilitas seperti selimut, obat-obatan, dan juga perban yang diterima korban. Namun memang kami masih menunggu bagaimana perkembangan dari penanganan korban-korban gempa bumi yang terjadi di Cianjur ini. Vera. Rifki, kami dengar dari sini masih terdengar suara ambulans. Apakah memang korban ini masih terus berdatangan di RSUD Sayang ini? Ya, betul sekali Vera, memang hingga saat ini ambulans masih terus berdatangan sehingga memang masih cukup belum bisa dikatakan berapa jumlah pasti yang tengah dirawat korban gempa bumi ini di RSUD Cianjur. Karena sejak tadi memang ambulan terus berdatangan keluar masuk mondar-mandir untuk membawa korban-korban baru dari beberapa kecamatan yang tersebar di kota Cianjur ini. Dan dalam keterangannya sendiri memang belum ada kepastian terkait jumlah korban yang dirawat saat ini, baik yang mengalami luka ringan, luka berat ataupun korban jiwa. Tapi kami masih mencoba untuk terus mengkonfirmasi ataupun menanyakan kepastian kepada pihak RSUD yang memang saat ini prioritasnya masih dalam menangani korban-korban bencana gempa ini sendiri. Dan saat ini kami bergabung dengan salah satu korban yang berada di posko darurat. Bu, Kang, boleh bertanya sebentar kan waktunya? Ini kalau bisa penanganan. Baik, dan ini salah satu upaya penanganan yang ada di posko darurat ataupun posko sementara RSUD Cianjur. Dapat kita saksikan bersama memang jumlah korban ini mencapai ratusan. Terakhir informasi yang kita terima estimasinya saat ini berjumlah 700 lebih dengan korban jiwa mencapai lebih dari 50. Namun memang terkait angka itu masih terus diperbaharui. Dan dalam pendataannya sendiri memang pihak RSUD Cianjur mengalami kesulitan karena memang dalam
datang ke RSUD Cianjur, banyak dari masyarakat yang tidak membawa kartu identitas karena memang memprioritaskan penanganan dan juga keselamatan dari korban-korban bencana, sehingga pihak RSUD sendiri kesulitan untuk mendata korban ini jumlahnya berapa, dari mana saja, dan untuk mengestimasikan berapanya pihak RSUD masih belum dapat memberikan keterangan pasti. Dan ini dapat kita saksikan bersama juga, berbagai pihak memang terlibat dalam penanganan korban bencana di RSUD ini, termasuk dari TNI dan juga BNPB dan juga tim SAR. Ya, Vera. Ya, Rifki, bagaimana dengan tim medis bantuan maupun juga logistik makanan bagi para korban ataupun juga pasien yang saat ini berada di RSUD Sayang, Cianjur? Ya, Vera dan juga pemirsa, untuk terkait logistik ataupun pangan bagi korban yang ditangani di posko darurat ataupun posko sementara RSUD Cianjur ini sendiri, memang belum ada laporan ataupun indikasi akan kekurangan. Namun memang masih akan terus dikembangkan terkait dengan stok ataupun kapasitas makanan ataupun keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban yang tengah menjalani perawatan di posko ini sendiri. Namun dari beberapa keterangan yang sempat kami minta kepada pihak RSUD, memang belum ada indikasi kekurangan ataupun keluhan dari kekurangan stok makanan. Vera. Rifki, tadi Anda katakan bahwa jumlah korban luka ataupun juga yang dirawat saat ini di RSUD Sayang ini kurang lebih datanya adalah 700 orang begitu ya. Lalu bagaimana dengan tim medis ini? Apakah ada bantuan tambahan tim medis dari rumah sakit lain atau dari klinik terdekat? Ya, Vera. Untuk terkait dengan tim medis yang ada di RSUD Sayang Cianjur sendiri, memang tidak ada konfirmasi adanya bantuan dari RSUD lain atau misalkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain, karena berdasarkan laporan yang kami terima juga dari pihak RSUD Cianjur ini, fasilitas kesehatan di daerah lain, kesehatan lain juga mengalami hal serupa dengan meludaknya korban yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut, sehingga memang di fasilitas kesehatan lain juga mengalami hal serupa untuk menangani korban-korban yang ada. Dan terkait angka yang kami terima 700 itu adalah estimasi sore tadi. Dan seperti kita ketahui bersama, ambulan terus berdatangan dari berbagai kecamatan. Seperti yang terakhir kami mendapatkan konfirmasi, ambulans berdatangan dari salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cipanas dari Kabupaten Cianjur itu sendiri, membawa sejumlah korban lagi masuk ke areal RSUD Sayang Cianjur dan segera ditempatkan di posko darurat atau posko sementara. Era.